Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Ira Geraldina dapat menyapa rekan-rekan semua pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Izinkan saya untuk memberikan sedikit tanggapan mengenai peran intelektual muslim dalam membangun sebuah sistem ekonomi yang tanda kutip bebas hambatan dan tangguh. Nah, ketika kita ingin menganalisis mengenai sejauh mana kontribusi intelektual Muslim berkaitan dengan untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonomi, maka biasanya ada tiga hal yang dilihat. Yang pertama adalah dari sumbernya, yang kedua dari topiknya, dan ketiga dari medianya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin meng-highlight mengenai peta bangunan produk-produk intelektual Muslim dari aspek topik, yaitu isu-isu ekonomi. Nah, ada sebuah kajian dari Islahi tahun 2005 yang coba memetakan sebetulnya produk-produk produk-produk ilmu pengetahuan dari para pemikir Muslim ini ada di mana, ya. Sementara kita tahu bahwa sistem ekonomi yang sekarang didominasi oleh pemikiran-pemikiran Adam Smith, di mana pemikiran-pemikiran Adam Smith ini sudah berinteraksi atau bersumber dari filsafat Yunani, kemudian dari Bible, kemudian dari praktek-praktek bisnis saat itu. Nah, sehingga pemikiran-pemikiran Adam Smith yang kita ketahui sekarang itu menjadi cikal bakal diterapkannya kapitalisme modern dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi. Nah, sedangkan pemikiran-pemikiran ekonomi Islam sampai tahun 1930, Islahi mencoba untuk mencari, memetakan, ya. Ternyata setelah dipetakan pemikiran-pemikiran ekonomi Islam sampai tahun 1930 itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang menjadi jurisprudensi atau payung hukum ketika menyusun, membuat produk-produk pemikiran ekonomi para intelektual Muslim saat itu, ya. Di sini ada beberapa contohnya seperti pemikiran-pemikiran dari Abu Yusuf dan lain-lain. Nah, namun dalam perkembangannya pemikiran ekonomi Islam yang dihasilkan oleh para intelektual Muslim kemudian berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran lain, ya. Kenapa? Karena mungkin disesuaikan atau disesuaikan dengan kondisi saat itu, di mana kita tahu bahwa pada kondisi saat ini pemikiran-pemikiran ekonomi itu didominasi oleh pemikiran selain ekonomi Islam. Maka kalau kita lihat pemikiran ekonomi Islam yang dihasilkan oleh para Muslim scholar saat ini, sudah ada yang masih dia murni bersumber dari Quran dan Sunnah, kalau kita lihat dari irisan pena ini, ya. Kemudian ada yang sudah dipengaruhi oleh pemikiran di luar Islam yang bersumber dari falsafah lain, seperti misalnya falsafah Yunani atau pemikiran Barat. Nah, apa dampaknya? Dampaknya beberapa pemikiran pemikiran Islam tersebut yang dihasilkan oleh para intelektual Muslim menjadi lebih pragmatis, gitu, ya. Sifatnya menyelesaikan permasalahan yang sekarang, tapi kemudian karena kadang-kadang berbenturan dengan kondisi sistem yang ada sekarang, maka menyesuaikan dengan sistem atau pemikiran yang ada. Contohnya adalah penerapan sukuk, gitu, ya, yang masih dipertanyakan apakah sukuk ini kan mirip dengan convertible bond dalam sistem ekonomi
yang sekarang gitu ya, atau kapitalisme yang bersumber dari yang didominasi oleh pemikiran Adam Smith tadi. Yang kedua, dampaknya adalah kehilangan arah filosofis gitu ya. Jadi para pemikir, para intelektual Muslim ini terjebak gitu. Jadi kadang-kadang tidak bisa membedakan mana sistem produk pemikiran ekonomi yang dia sebagai sebuah sistem yang harus berbasis pada ideologi Islam atau Quran dan Sunnah atau akidah menjadi ruhnya, dengan pemikiran ekonomi yang dia merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang bebas nilai, gitu, yang boleh diambil dari pemikiran selain Islam. Misalnya menentukan produktivitas, ya, kemudian menentukan efisiensi, itu adalah sebuah pemikiran-pemikiran yang memang yang bersifat ilmu pengetahuan yang bebas nilai yang boleh diambil dari pemikiran-pemikiran di luar Islam. Tetapi misalnya sistem moneter, sistem uh, sistem penganggaran negara APBN, gitu, itu adalah sebuah sistem pemikiran ekonomi yang harus bersumber dari ideologi Islam yang tidak boleh diinteraksikan dengan pemikiran lain, sifatnya normatif, ya. Nah, dampak ketiga adalah menjadi kurang kurang berdampak luas atau kurang powerful, kurang impactful gitu ya. Kenapa? Kalau kita lihat, kok sekarang sudah ada bank syariah, sudah ada instrumen syariah lain seperti Sukuk, sudah ada badan-badan penyalur jiswaf misalnya ya, yang yang model-modelnya dihasilkan oleh para pemikir Islam ini, tetapi tidak menyelesaikan masalah utama perekonomian kita, gitu ya. Itu dampak yang ketiga. Nah, sebetulnya apa sih masalah perekonomian yang utama? Nah, harusnya para pemikir Muslim atau intelektual itu memikirkan atau mencoba menyelesaikan permasalahan utama dari perekonomian. Saya garis bawahi ada 3. Yang pertama adalah ada ketidakseimbangan, ya, ketidakseimbangan baik dalam perdagangan maupun capital inflows, yang itu akan menyebabkan ketidaksetaraan kualitas hidup di antara para warga negara, gitu ya. Yang kedua adalah krisis distribusi pendapatan, sehingga menyebabkan adanya hambatan dari satu pihak dengan pihak lain. Jadi ada yang mendapat kuenya besar, kekayaan kuenya besar, tetapi ada juga yang dia rebutan kue, gitu ya. Seperti yang kita lihat pada gambar ini, di mana satu orang bisa menguasai 45,8% kekayaan di dunia, ya. Sedangkan ya 55 orang lainnya atau 55% lainnya dia berebutan kue yang cuma 1,3%, gitu ya. Jadi sangat timpang sekali. Dan masalah yang ketiga adalah investasi yang eksesif, berlebihan, gitu ya. Investasi yang memang sebetulnya tidak menyelesaikan permasalahan utama dari ekonomi, atau tidak menyentuh permasalahan mendasar dari ekonominya, yang sering menyebabkan timbulnya krisis ekonomi yang secara sistemik atau berulang-ulang. Nah, sehingga kadang kita sebagai, termasuk saya gitu ya, sering terjebak pada hal itu sehingga menjadi bagian dari toxic economic agents. Kalau saya meminjam istilahnya si Jan Frew ya, yang menyebutkan bahwa kita itu selalu terjebak dalam memberikan solusi yang menyampaikan delivering toxic economy, gitu ya, di mana menyebabkan tadi adanya kegagalan pasar dan kegagalan negara dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, yang menyebabkan tadi ya
ketidakseimbangan gitu ya, ada gap, kemudian krisis yang selalu diikuti dengan resesi yang selalu diikuti dengan krisis dan krisis distribusi pendapatan ya. Nah, rekan-rekan pasti sudah sering lihat bahwa kita itu selalu kenapa kok terjadi global imbalance tadi ya? Kenapa? Karena sistem perekonomian yang sekarang selalu bertumpu pada mengejar pertumbuhan yang di salah satu indikatornya GDP. Padahal eh, sayangnya pertumbuhan ini pada kenyataannya tidak berkorelasi negatif dengan ketimpangan. Jadi kalau GDP-nya naik, Gini ratio-nya justru naik, gitu ya, seperti dilihat pada figur ini. Gitu ya. Jadi pertumbuhannya naik, tetapi ketimpangan ketimpangan kekayaannya justru ikut naik, gitu ya. Nah, sehingga menyebabkan tadi adanya ketidaksetaraan dalam kualitas hidup. Gitu ya. Jadi suatu orang hidupnya baik, satu orang hidupnya nyaman, gitu ya. Akses terhadap sumber daya ekonomi dan lainnya tidak terbatas, sedangkan 50 orang lainnya itu rebutan gitu ya, rebutan akses terhadap hidup yang layak. Nah, mengapa ini terjadi? Karena tadi ada excessive investment gitu ya pada masa ekspansi. Jadi kenapa krisis ini berulang? Karena ini didrive oleh sistem moneter kita yang mengacu pada yang menggunakan bunga sebagai sistem untuk menstabilkan sistem keuangan uh, di sebuah negara gitu ya. Jadi ketika bunga acuannya turun, maka kan orang para para investor akan berusaha sebesar-besar mungkin melakukan sebanyak mungkin melakukan investasi karena bunganya kan rendah gitu ya. Nah, ini menyebabkan timbulnya investasi yang berlebihan sebetulnya tidak menyentuh kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Sehingga terjadi istilahnya adalah fase booming, investasinya berlebih, kemudian leverage-nya naik, utangnya lebih besar daripada asetnya ya atau modalnya, kemudian sudah menunjukkan simptom over borrowing, kebanyakan pinjamannya lebih terlalu banyak gitu ya, sehingga itu akan pada satu titik akan mencapai di mana uh, expected return yang diharapkan dari investasi itu dia lebih kecil dari beban bunga yang harus dibayarkan, sehingga terjadilah default ya, kegagalan untuk membayar utang dan bunga. Nah, pada saat kondisi seperti itu maka perbankan akan melakukan kredit adjustment kredit sehingga terjadilah uh, uh, resesi ya. Kenapa? Karena ada sudden stop pemberian kredit dari perbankan ya, dengan menaikkan suku bunga sehingga investasi menjadi turun. Nah, kemudian secara alamiah kemudian perbankan akan kemudian untuk agar ekonomi kembali pulih, maka dia akan memberikan berhati-hati memberikan kredit dengan hanya memberikan kredit kepada korporasi-korporasi yang sustain, ya, yang likuiditasnya baik dan lain-lain, sehingga kemudian ekonomi bergerak pulih. Tetapi kemudian ketika dia sudah pulih kembali, akan menurunkan tingkat suku bunga dan seterusnya akan kembali berulang-ulang, ya. Nah, sehingga kita pada saat sekarang ini memang ada beberapa studi menunjukkan bahwa resesinya semakin jarang, ya, tetapi krisis keuangannya menjadi semakin sering. Jadi menjadi sebuah new common atau new normal, gitu ya, seperti yang kita alami sekarang ini. Nah, oleh karena itu, ini menyebabkan sistem ekonomi yang sekarang itu menyebabkan perekonomian menjadi banyak hambatan gitu ya, hambatan akses, kemudian
hambatan distribusi, kemudian menjadi tidak tangguh karena seringnya terjadi krisis keuangan tadi, ya. Nah, oleh karena itu untuk menyelesaikan tiga masalah utama ini, maka sebetulnya Islam sudah memberikan solusinya, ya. Yang pertama, untuk menyelesaikan masalah ketidakseimbangan tadi, maka Islam memberikan solusi dengan lewat pengaturan kepemilikan, ya, di mana kepemilikan pribadi swasta, gitu ya, dibedakan dengan kepemilikan terhadap aset-aset publik dan aset negara. Jadi private atau swasta tidak boleh memiliki dan menguasai aset-aset publik, gitu ya. Tidak seperti sekarang. Nah, swasta justru melakukan privatisasi, gitu ya. Privatisasi terhadap aset-aset publik sehingga private atau swasta atau investor atau konglomerat menjadi lebih kaya, sedangkan publik kesulitan mengakses barang dan jasa publik, gitu ya. Sehingga menyebabkan tadi ada imbalance atau ketidakseimbangan atau ketimpangan. Nah, yang kedua, untuk mengatasi masalah income distribution crisis, krisis distribusi pendapatan, maka di sini ada 3 instrumen yang diatur oleh Islam. Yang pertama, distribusi kekayaan lewat pemerintah atau negara dengan instrumennya adalah Baitul Mal. Ya, Baitul Mal itu sebuah lembaga sistem yang mengatur pendapatan dan pengeluaran, gitu, pendapatan dan pengeluaran negara untuk menjamin kebutuhan pokok masyarakat, ya, yang bersumber dari hasil pengelolaan publik, gitu ya, diantaranya, ya, dan kemudian dia mengembalikannya dalam bentuk layanan jasa dan publik diantaranya, ya. Kemudian yang kedua, instrumen distribusi kekayaan lewat investasi atau aktivitas ekonomi private. Nah, tetapi aktivitas ekonominya dari aktivitas ekonomi dari swasta ini atau private ini terbatas. Ya, kenapa terbatas? Hanya dibatasi untuk skup-skup atau tidak boleh melakukan aktivitas ekonomi yang dapat menghambat akses publik, gitu ya, aspek tidak ada mengakses terhadap barang dan jasa publik, gitu. Jadi tidak seperti sekarang. Kan sekarang private boleh masuk ke sektor-sektor strategis atau pengelolaan aset publik, barang dan jasa publik boleh dikuasai oleh private, seperti misalnya adanya izin HPH, penambangan hutan, penambangan minyak dan gas bumi dan lain-lain, gitu ya, tambang. Nah, dalam hal ini dalam sistem ekonomi Islam, maka private itu tidak diperkenankan untuk menguasai barang dan jasa publik atau aset publik, ya. Aset dan barang publik itu adalah milik publik yang diserahkan pengelolaannya kepada negara untuk dikembalikan kepada kebutuhan masyarakat, ya. Nah, instrumen yang ketiga adalah instrumen sosial, yaitu dalam berupa zakat, infak, sedekah, gitu ya, wakaf yang diperbolehkan, gitu ya, diizinkan. Bahkan untuk zakat itu karena wajib, maka negara akan menggunakan kekuasaannya untuk bisa menarik zakat dari Muslim, gitu ya. Itu diatur dan dilindungi oleh negara. Sehingga di sini dengan 3 instrumen ini, maka distribusi kekayaan ini diharapkan nanti tidak ada hambatan dalam aspek distribusi. Jadi kekayaan itu selalu menyebar di masyarakat, ya,
tidak berkumpul di satu pihak tertentu. Apakah itu di pihak private gitu ya, atau misalnya di pihak agen birokrat tertentu gitu ya, pejabat tertentu dan lain-lain. Nah, yang ketiga untuk mengatasi excessive investment, investasi yang berlebihan tadi, maka Islam mengatur mengenai sistem moneter, ya sistem moneter yang bebas bunga. Karena dengan bebas bunga, maka uh, akan mempengaruhi perilaku investasi dari masyarakat, gitu ya. Dan yang kedua adalah sistem standar uang berbasis uh, emas dan perak, gitu ya, sehingga produksi dan investasi masyarakat itu hanya akan tidak melebihi dari ketersediaan emas dan perak, gitu ya. Tidak seperti sekarang kan, kalau kita butuh bank sentral bisa mencetak uang sebanyak-banyaknya begitu dibutuhkan ketika investasi dibutuhkan produksi atau ada demand dari masyarakat, gitu ya. Nah, sehingga itu akan mengurangi excessive investment tadi. Yang kedua ada regulasi investasi yang non spekulatif. Jadi dalam Islam tidak diizinkan nanti melakukan investasi spekulatif. Dimana sekarang kan di sistem ekonomi sekarang itu menjamur. Contohnya misalnya di di ada di pasar uang gitu ya, banyak transaksi spekulatif, atau misalnya di instrumen investasi lainnya ya. Kemudian apabila masyarakat ingin mengembangkan kekayaannya, maka bisa menggunakan moda atau menggunakan kerjasama atau partnership atau sering disebut dengan syirkah diantaranya. Nah, dengan pengaturan ketiga hal ini, nah diharapkan nanti akan timbul gitu ya sistem perekonomian yang memberikan jaminan untuk kepada setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, ya, sehingga barrier atau hambatan terhadap akses barang dan jasa publik menjadi tidak ada, gitu ya. Kemudian begitu juga hambatan untuk distribusi kekayaan menjadi minimal. Kemudian investasi eksklusif yang nggak ada tetap berubah menjadi investasi yang berkah dan berkesinambungan, gitu ya. Kemudian sehingga diharapkan nanti timbul kesetaraan dalam kualitas hidup setiap warga negara dan sistem ekonomi yang tangguh, atau menghindari tadi adanya krisis yang berulang tadi. Nah, bagaimana mewujudkan sistem ekonomi yang bebas hambatan dan tangguh ini? Tentu itu dibutuhkan peran dari baik dari individu, kita sebagai diantaranya kita sebagai Muslim scholar, gitu ya. Kemudian dukungan dari masyarakat luas, gitu ya. Karena kalau tidak ada permintaan atau kebutuhan dari masyarakat luas, maka ide penerapan ekonomi Islam itu ya akan menjadi lebih sulit, gitu ya. Karena kesiapan masyarakat itu sangat menentukan dapat diterapkannya ekonomi Islam itu sendiri, ya. Sama kayak dulu kebutuhan untuk menggunakan kerudung ketika ada dorongan dari masyarakat, gitu ya. Kebutuhan untuk adanya perbankan syariah itu kan karena ada dorongan dari masyarakat. Yang ketiga ada dibutuhkan support dari pemerintah atau government, gitu ya. Nah, jadi kenapa? Karena untuk menerapkan sistem ekonomi Islam dibutuhkan daya dukung dari daya dukung dari sistem yang lainnya, seperti misalnya perundang-undangannya atau sistem hukumnya,
di mana kalau ada pelanggaran terhadap ekonomi Islam, ada yang menjamin, law enforcement-nya gitu ya, sistem sosialnya, culture dan budaya, sistem sosial budayanya, di mana masyarakatnya tidak mengadopsi sosial dan sistem sosial dan budaya yang seperti sekarang yang hedonik gitu ya, hedonik boros gitu ya, tetapi sehingga nanti penerapan syariat Islam, penerapan ekonomi Islam itu menjadi lebih uh, bisa terinformasi dengan baik. Nah, ini semua tentu juga perlu dukungan politik gitu ya. Nah, oleh karena itu, untuk menerapkan sistem ekonomi Islam ini tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus memerlukan penerapan Islam secara kafah. Demikian, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.